Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini masih dalam suasana Ramadan. Allah masih memberikan kita panjang umur, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan tidaklah seseorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian dibangkitkan dari tidurnya, dibangunkan dari tidurnya, kecuali karena satu, kecuali agar orang tersebut bertaubat atas dosa-dosa, meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada kehidupan, pada hari-hari sebelumnya. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau kemudian kita masih diberikan umur panjang, kalau kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi, maka satu hal, pastikan rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara pagi, dan sembari kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka pastikan lisan kita pun dibanjiri dengan permohonan maaf kita, permohonan ampun kita kepada Allah. Karena itulah satu pelajaran, karena itulah satu ibroh. Kenapa kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk hidup pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mengetahui ada sebuah hadis yang tentunya kita semua sama-sama hafal. Innamal a'malu bil khawatim. Ada juga innamal a'malu binniyah, ada hadis yang lain innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu, ibadah-ibadah itu tergantung dari akhirnya, tergantung dari terakhirnya. Kurang? Oh, enggak apa. Tergantung dari akhirnya. Maka setiap kemudian ketika kita melaksanakan Ramadan pun, maka ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita jalani dari tanggal yang pertama, dari hari yang pertama, sampai dengan nanti yang terakhir, itu tergantung bagaimana kualitas akhirnya kita. Bagaimana kualitas 10 hari terakhir, bagaimana kualitas 5 hari terakhir. Itulah makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya setiap perbuatan-perbuatan itu tergantung dari akhirnya. Sebagaimana kalau kita hidup, kita melihat sepanjang hidupnya orang itu, tetangga kita, saudara kita, atau bahkan orang lain. Kalau kemudian kita menginginkan Kalau kemudian kita menginginkan untuk melihat apakah hidup seseorang itu barokah, apakah ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, maka lihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Kalau dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa semua amalan-amalan perbuatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita mendapati ada orang yang nampaknya itu soleh, nampaknya itu rajin ke masjid, nampaknya itu begitu khusyuk tampilannya, tetapi dimatikan Allah dalam keadaan sulh khotimah, maka itu pun menjadi bukti bahwasanya amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Kan kita sering mendapati ada orang sepanjang hidupnya begitu khusyuk, begitu rajin, tapi dimatikan oleh Allah
dalam keadaan su'ul khotimah. Dimatikan di tempat-tempat yang bisa jadi itu tempat-tempat maksiat. Dan itu menjadi bukti. Dan itu cukup menjadi landasan bagi kita. Untuk kemudian kita mengetahui, oh ternyata sepanjang hidupnya, amalan-amalannya itu bisa jadi ditolak oleh Allah. Sehingga Allah matikan dalam keadaan yang hina. Dan kita juga sering mendapati di media sosial, ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja. Ibadahnya juga biasa-biasa saja. Tidak nampak kehusuan di wajahnya, tetapi begitu rajinnya. Tetapi begitu istiqomahnya di dalam menjalankan ibadah. Sampai kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Dimatikan oleh Allah dalam keadaan ruku. Dimatikan oleh Allah sedang tadarus Al-Quran. Maka itu menjadi cukup bukti bagi kita bahwa orang tersebut, amalan-amalannya itu diterima oleh Allah. Karena sebagaimana hadis yang barusan kita bacakan bersama. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana dengan akhirnya. Kalau kemudian kita mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang dimatikan oleh Allah saja, itu sudah cukup menjadikan bukti bagi kita untuk mensubhatkan seseorang, untuk kemudian menjadikan seseorang itu, oh ini orang baik, oh ini orang buruk. Apalagi dalam kehidupan Ramadan kita. Maka kita pun bisa melihat. Bisa jadi kita mendapati diri kita sendiri. Pada 10 hari yang pertama, luar biasa semangatnya. Pada 10 hari yang kedua, sudah mulai turun. Pada 10 hari yang ketiga, sudah berpikir, ora bodoh-bodoh. Wis tuku jilbab dinai, wis tuku jilbab jurne, wis tuku jilbab sing larang-larang. Kapan nganggone? Sampai kemudian kalau kemudian kita berpikir seperti itu, loh hati-hati Bu. Jangan-jangan ibadah-ibadah Ramadan kita akan berakhir sebagaimana orang berakhir ketika meninggal dunia dengan su'ul khotimah. Ramadan kita tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Karena semuanya tergantung bagaimana keistiqomahan kita menjaga diri kita untuk tetap istiqomah, berjalan di jalan sunnah, berjalan di jalan ibadah selama 29-30 hari. Penuh di dalam bulan Ramadan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui masalah memaksimalkan potensi ibadah pada 10 hari terakhir ini. Meskipun kita semuanya menginginkan Ramadan itu tidak selesai. Karena kita sepakat Ramadan itu begitu indahnya. Dan kita semua menginginkan Ramadan itu tidak segera berakhir. Kalau bisa 12 bulan itu Ramadan semuanya. Tetapi kenapa Allah menjadikan Ramadan itu hanya 1 bulan? Kenapa Allah menjadikan Ramadan itu hanya 29 sampai 30 hari? Kok tidak kemudian Allah jadikan 12 bulan saja Ramadan itu? Padahal kita tahu keutamaan yang luar biasa dari bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu memang utama, kalau Ramadan itu banyak sekali limpahan-limpahan barokahnya, kok tidak Allah jadikan Ramadan itu 1 tahun sekalian? Kenapa? Karena satu, Pak. Karena satu, Bu. Pada sesuatu yang limit itu, pada sesuatu yang terbatas itulah kita akan mudah untuk menghargai. Coba kalau kita bayangkan, Ramadan itu 12 bulan. Loh, biasa aja kita. Nggak terasa nikmatnya. Nggak terasa kehusuan kita yang luar biasa. Kalau Ramadan itu 12 bulan. Tetapi Allah jadikan Ramadan itu 1 bulan. Supaya kita itu menghargai bulan Ramadan. Supaya pada sesuatu yang sempit itulah, sesuatu yang pendek itulah, kemudian kita bisa memaksimalkan potensi-potensi ibadah kita. Dan Allah juga pengen tahu, kenapa Ramadan dijadikan 1 bulan? Supaya Allah itu pengen melihat, mana di antara hamba-hambanya yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul kukuh, kuat di dalam menjalani ibadah Ramadan yang 30 hari itu. Itu menjadi sebuah gambaran bagi kita. Kenapa Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini tidak dijadikan 12 bulan? Karena rasa madrasahnya itu sudah hilang. Kalau bulan Ramadan itu lebih dari 1 bulan. Karena lebih berharga ketika sesuatu itu limit, sesuatu itu terbatas.
Karena sesuatu yang terbatas itu harganya mahal. Kalau kemudian kita melihat motor-motor yang biasa di pasaran lah, seperti motor saya itu Genio, loh itu harganya murah, Bu. Karena pasaran. Sudah biasa orang itu, bisa membelilah orang itu. Saking gampangnya. Karena apa? Sudah kebanyakan. Banyak dipasarkan, harganya murah. Tetapi coba, kalau ada motor yang dipasarkan di Indonesia, tapi motornya itu jumlahnya hanya 10. Loh, mahal apa mboten harganya? Pasti mahal. Dalam? Iya, mahal. Maka itulah Ramadan. Kenapa tidak dijadikan 12 bulan? Supaya terasa mahalnya. Supaya terasa kita menghargainya. Supaya nggak main-main kita dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang harus kita pahami yang pertama. Dan yang kedua, Ramadan itu tidak melulu berkaitan dengan bulan. Ramadan itu tidak melulu berkaitan dengan waktu. Tetapi Ramadan, kata para ulama, selain berkaitan dengan waktu, tetapi Ramadan itu merupakan sebuah konsep ideal kehidupan orang yang beriman. Itu Ramadan. Dimana ketika kita mendapati bulan Ramadan, kalau hati kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, loh, masjid itu akan penuh. Setiap hari tangan kita kalau tidak memegang Al-Quran, rasanya gatel. Kalau lisan kita tidak kita banjiri dengan zikir, loh, rasanya keluh. Rasanya kecut. Itu konsep ideal orang yang beriman. Adalah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, konsep ideal kehidupan orang yang beriman itu ketika melaksanakan umroh dan juga haji. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita pernah melakukan umroh ataupun haji, loh, kita kalau mau berangkat sholat subuh itu jam 2 malam atau jam setengah 3. Berangkat kita ke Masjidil Haram, berangkat kita ke Masjid Nabawi. Itulah konsep idealnya orang yang beriman. Tapi kalau kemudian di Mekah, di Madinah kita berangkat jam 2, jam setengah 3 malam, kemudian kita pulang ke Indonesia, setelah itu kita mau melaksanakan sholat subuh, kita berangkat jam setengah 3, jam 2 malam. Loh, kalau kemudian ibu-ibu pakai rukuh warna putih itu dikira demit, Bu. Tapi kalau di Arab, kalau di Mekah, Madinah, itu hal yang biasa. Karena itulah dua waktu, dua tempat, di mana Allah itu menginginkan menjadikan di dua tempat itu, di dua waktu itu madrasah bagi orang-orang yang beriman. Karena itulah yang menjadikan dua hal itu menjadi lifestyle-nya orang yang beriman. Karena menjadi madrasah. Pertama, di dalam bulan Ramadan kita. Setiap malam kita melaksanakan sholat lail. Setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih. Di mana di luar bulan Ramadan, kita jarang melaksanakan sholat lail. Tetapi itulah konsepnya. Tetapi itulah karakter yang ingin Allah tanam ke dalam diri kita. Karena harapan, kenapa Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu 1 bulan, supaya menjadi madrasah bagi orang-orang yang beriman, supaya tertanam kuat karakter yang kukuh, yang istiqomah di dalam menjalankan kehidupan, bahkan di luar bulan Ramadan. Itulah orang yang berhasil. Masuk bulan Syawal, sholat lailnya tetap istiqomah. Itu Ramadan yang diterima. Masuk bulan-bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan, bulan Zulhijjah sampai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masih tetap istiqomah dalam tadarusnya Al-Quran, masih tetap istiqomah di dalam bersedekah, masih tetap istiqomah di dalam sholat berjamaah, membanjiri masjid-masjid yang ada di lingkungannya. Itulah Ramadan yang diterima. Bukan lantas ketika kemudian selesai bulan Ramadan, selesai aktivitas kita di dalam meramaikan masjid, di dalam meramaikan kajian. Saya nggak tahu ini, kalau misalkan kajian kita itu ba'da subuh kita laksanakan di luar bulan Ramadan, mungkin hanya segelintir orang. Tetapi karena bulan Ramadan itu menjadi madrasah bagi kita, maka ayo, selain kemudian kita maksimalkan ketaatan kita di 10 hari terakhir, ketika kita disampaikan umurnya sebagaimana hari ini, maka jadikanlah Ramadan itu sebagai madrasah bagi kita. Jadikan Ramadan itu sebagai
penggembleng karakter bagi kita. Kalau sudah lewat 30 hari, ya tetap kita istiqomahkan ibadah itu. Makanya kemudian kita mendapati sebagaimana yang disampaikan oleh ulama, Ramadan itu tidak hanya berkaitan dengan bulan, tetapi Ramadan berkaitan dengan gaya hidup. Ramadan itu berkaitan dengan lifestyle kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, kalau kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan, pada putaran terakhir garis finish kita di bulan Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita maksimalkan? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah masuk di 10 hari bulan Ramadan, apalagi kita sudah ada di pertengahan di 10 hari bulan Ramadan, maka pastikan lisan kita penuh meminta maaf kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para orang-orang soleh yang kemudian mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mereka membanjiri lisannya, terutama di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu dengan meminta maaf kepada Allah. Dan tidak ada zikir yang paling dilazimi oleh mereka, oleh beliau-beliau orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Ramadan itu adalah pengharapan kita untuk agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena jangan sampai di dalam 10 hari terakhir justru semangat kita turun. Kenapa semangat kita itu turun? Karena bisa jadi terlalu banyak dosa, Bu. Karena bisa jadi terlalu banyak dosa, Pak. Makanya kemudian pada putaran terakhir kita nggak mampu berlari untuk menuju garis finish. Karena apa? Karena sudah kebanyakan dosa. Karena sudah kebanyakan beban. Ketika kita melakukan dosa pada hari yang pertama di bulan Ramadan, pada hari yang kedua di bulan Ramadan, itulah yang menjadikan kita berat. Bebannya itu semakin berat. Orang kalau berlari membawa tas, ranselnya itu isinya buku-buku yang banyak anak-anak kita, lalu larinya itu susah. Tapi kalau kemudian tas itu dilepas, beban-beban itu dilepas dari pundak kita, lalu larinya menjadi cepat kita dan lebih bertenaga larinya. Begitu pula ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, yang menjadikan kita berat, yang menjadikan kita nggak mampu untuk berlari menuju garis finish bulan Ramadan, itu bisa jadi karena beban-beban dosa yang terlalu banyak menumpuk di dalam diri kita. Makanya kita lazimi doanya, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Allahumma innaka afuun. Engkau maha pemaaf, wahai Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Karena itulah yang menjadikan kita bisa jadi susah untuk istiqomah berlari menuju garis finish di dalam bulan Ramadan. Karena dosa, Bu, dosa, Pak. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, dosa itu mengalihkan kenikmatan ibadah, kemudian kenikmatan ibadah itu kemudian dicampakkan kepada dosa yang sering kita lakukan. Kenapa di 10 hari terakhir kita susah sekali untuk membaca Al-Quran? Rasanya kalau mau melihat Al-Quran itu bosan. Karena sudah hari pertama sampai dengan hari ke-20 kita terus membaca Al-Quran. 10 hari terakhir rasanya bosan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi lisan kita itu sudah terlalu banyak dosa. Dan kita belum memohon ampun dari lisan kita, yang bisa jadi apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Menjadikan mulut kita itu kalau mau membaca Al-Quran itu berat rasanya. Kenapa? Kadangkala kita mendapati ada orang yang seharusnya 10 hari terakhir semangatnya ketika sholat, ketika zikir itu luar biasa, tapi justru kita mendapati sebaliknya. Karena bisa jadi memandangnya itu memandang pada hal-hal yang tidak diridhoi dan juga tidak dicintai oleh Allah. Sehingga kenikmatan ketika dia memandang masjid, Allah tarik kenikmatan itu, Allah campakkan kepada maksiat dan juga dosa yang dia gandrungi. Menjadikan kalau mau melihat masjid, kalau melihat orang sholat, kalau melihat orang jamaah itu rasanya selega.
Dari situ kemudian kita mengetahui. Bahkan kita mendapati orang yang suka alkohol, kalau dikasih air putih, kalau dikasih teh, itu udah gak terasa lagi nikmatnya. Kenapa? Karena dosa. Allah itu memberikan hukuman pertama bagi orang-orang yang berdosa, yang suka dengan berbuat maksiat, itu tidak langsung dengan azab. Tapi Allah cabut kenikmatan ibadahnya. Sebesar dosa yang dia lakukan, sebesar maksiat yang dia lakukan, sebesar itu pula kenikmatan-kenikmatan ibadah yang dia ambil. Seorang laki-laki, bapak-bapak yang suka memandang, ibu-ibu yang suka memandang wanita yang bisa jadi diharamkan bagi dia untuk melihatnya. Loh, Allah cabut itu kenikmatan untuk melihat Al-Quran. Allah campakkan kepada penglihatan yang dia suka mengumbar-umbarnya itu. Orang yang suka menghina saudaranya dengan lisannya, yang suka mencemooh saudaranya dengan lisannya. Loh, Allah cabut itu kenikmatan ketika dia membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran rasanya itu berat sekali lisannya. Karena Allah cabut kenikmatannya, Allah limpahkan kenikmatan itu kepada cemoohan-cemoohan yang dia keluarkan di dalam dari lisannya. Itulah kenapa Allah itu melarang kita untuk melakukan dosa. Dan sering sekali kita berkomentar, oh, sidik-sidik ora oleh, Islam itu sidik-sidik ora oleh. Semakin banyak kita ikut ngaji, semakin banyak larangannya. Loh, enggak seperti itu. Yang dilarang itu sedikit, yang diperbolehkan itu banyak. Allah itu melarang kita meminum alkohol, meminum khamr, tapi Allah membolehkan kita minum air putih, minum jus, minum teh, minum boba, dan juga yang lain. Allah itu mengharapkan kita mencemooh saudara-saudara kita, ghibah terhadap saudara-saudara kita, itu dilarang. Tapi Allah membolehkan dengan menggunakan lisan kita, itu untuk yang lainnya. Untuk berzikir, untuk bertegur sapa, untuk kemudian kita tersenyum dengan mulut kita, dengan bibir kita. Banyak. Sedikit yang tidak diperbolehkan, tapi begitu banyak yang diperbolehkan dan juga yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, kenapa Allah kemudian melarang kita untuk melakukan dosa dan juga maksiat? Supaya kita tidak terjerumus dalam kerusakan. Sebagaimana kalau kita pergi ke Dieng sana, di daerah atasnya Kejajar sanalah, ketika samping kanannya itu jurang-jurang. Kenapa kemudian polisi itu membuat di pinggir jalan itu besi-besi yang kemudian melintang, memberikan pembatas? Supaya apa? Supaya kita itu enggak kejegur jurang, supaya kita itu tidak terperosok dalam jurang. Itulah kenapa Allah membuat aturan, supaya kita tidak terperosok pada kerusakan. Karena bisa jadi, kalau tidak ada garisnya, kalau tidak dibuat pagarnya, mudah bagi kita untuk terperosok. Dan itulah maksud Allah. Kenapa Allah itu melarang kita untuk berbuat dosa? Kenapa Allah itu melarang kita untuk berbuat maksiat? Apalagi di 10 hari yang terakhir. Supaya nggak rusak kehidupan kita. Karena dosa itu merusak diri kita. Karena dosa itu menjadikan kita rusak. Menjadikan kita hina, itu dosa. Makanya kemudian Allah banyak sekali, Allah seringkali melarang kita untuk berbuat ini, berbuat zina dilarang. Memandang yang tidak halal juga dilarang. Mencemooh saudaranya juga dilarang. Larangan itu bukan lantas kemudian ingin merenggut kebebasan manusia. Allah membuat larangan itu bukan berarti Allah itu ingin mencabut kebebasan yang dimiliki manusia. Allah itu nggak punya kepentingan apa-apa dari kebebasan kita. Nggak ada untungnya bagi Allah melarang-larang kita. Kalaupun kita nggak dilarang juga Allah tetap maha kuasa kok. Kalaupun kita tetap berbuat maksiat, Allah tetap berkuasa kok. Allah tetap menguasai langit, bumi, dan juga seisinya kok. Nggak ada profitnya bagi Allah. Tetapi karena Allah begitu mencintai manusia, maka diberikan larangan-larangan itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita mendapati kalau kita ingin istiqomah di dalam 10 hari yang terakhir, memaksimalkan potensi-potensi ibadah kita di 10 hari terakhir, pastikan lisan kita dipenuhi dengan zikir permohonan maaf kita kepada Allah.
Kita akui kesalahan-kesalahan kita. Kita akui khilaf dan juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik di 1 sampai dengan 10 hari, 1 sampai dengan 20 hari di bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Kita pastikan mata itu pernah meneteskan air mata di bulan Ramadan. Karena air mata itulah yang bisa memadamkan api neraka. Api neraka itu tidak mampu membakar mata yang pernah digunakan seseorang untuk menangis kepada Rabbnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo marilah kita sama-sama maksimalkan, kita sama-sama istiqomahkan diri kita, perbanyak kita memohon maaf kepada Allah, perbanyak kita memohon ampun kepada Allah, agar Ramadan itu betul-betul menjadi madrasah bagi kita semua, dan kita berharap Allah memberikan keistiqomahan bagi kita di dalam bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kami tutup billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.